Ini Om kasih saham perusahaan Om, agar kamu dapat melanjutkan hidup yang layak dengan ibumu. Terima kasih Om, saya sangat berterima kasih. Sama-sama nak. Aku kira dia penyelamat hidup kami. Pria kaya yang tiba-tiba datang mengubah nasibku dalam semalam, memberiku saham perusahaan bernilai miliaran. Tapi semua itu berubah jadi mimpi buruk saat aku tahu hadiah itu bukan untukku, melainkan harga untuk mendapatkan ibuku. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari orang-orang yang datang dengan niat tersembunyi. Karena cerita kali ini bukan sekedar tentang hadiah, tapi tentang pengorbanan, manipulasi, dan cinta seorang ibu yang diuji oleh kekuasaan. Jangan lupa ya, sebelum kita mulai, like, komen, dan subscribe dulu channel ini, karena setiap cerita di sini mungkin saja adalah kisah nyata seseorang di luar sana. Namaku Raina. Aku hidup hanya berdua dengan ibuku sejak ayahku meninggal saat aku masih SMP. Hidup kami sederhana, bahkan sering kekurangan. Ibuku bekerja sebagai penjahit di rumah, sedangkan aku harus membantu sebisaku sambil berjuang sekolah. Sampai suatu hari, seorang pria datang ke rumah kami. Namanya Arman Wijaya. Dia datang dengan mobil mewah, pakaian rapi, dan aura yang membuat semua tetangga langsung menatap kagum. Aku masih ingat jelas hari itu. Ibuku terlihat gugup saat membuka pintu. "Maaf, saya mencari Bu Lestari?" "Iya, saya sendiri." Dan saat itu, tatapan pria itu berubah, seolah menemukan sesuatu yang sudah lama ia cari. Beberapa hari setelah itu, Arman kembali. Kali ini, dia datang membawa sesuatu yang benar-benar mengubah hidupku. Aku ingin mengangkat Raina sebagai anakku. Aku kaget, ibuku lebih kaget lagi. "Tapi, kenapa saya, Pak?" tanyaku. Dia tersenyum, "Karena kamu cerdas dan kamu pantas punya masa depan yang lebih baik." Awalnya kami ragu, tapi Arman tidak hanya bicara. Dia langsung membiayai sekolahku, membelikan laptop, bahkan memperbaiki rumah kami. Dan puncaknya, dia memberiku saham perusahaan miliknya. Aku bahkan tidak mengerti nilainya saat itu. Sampai seseorang berkata, "Raina, kamu sekarang miliarder kecil." Aku kira dia penyelamat hidup kami. Terlalu sempurna. Pria kaya yang Sampai tiba-tiba aku mulai datang menyadari sesuatu. mengubah nasibku Arman dalam terlalu Aku sering kira datang, dia penyelamat hidup tapi bukan kami. untukku, melainkan Pria kaya yang untuk tiba-tiba ibuku. datang Tatapannya, mengubah nasibku caranya dalam berbicara, Aku kira dia cara penyelamat hidup memerhatikan kami. ibuku. Semua itu Pria bukan kaya yang seperti tiba-tiba ayah kepada datang anak, melainkan mengubah pria nasibku kepada dalam wanita. Aku kira dia Dan penyelamat satu hidup malam, kami. Aku mendengar sesuatu yang Pria mengubah kaya yang segalanya. tiba-tiba datang Malam itu, mengubah listrik nasibku padam. dalam Aku kira keluar dia kamar, penyelamat berniat hidup mengambil kami. lilin. Tapi aku Pria mendengar suara kaya yang mereka tiba-tiba dari datang ruang tamu. mengubah Aku sudah nasibku cukup dalam menunggu, Aku Lestari. kira dia Suara penyelamat Arman hidup terdengar kami. serius. "Ibuku Pria diam. kaya yang Aku tiba-tiba memberi masa datang depan untuk anakmu. mengubah Aku nasibku memberi dalam kehidupan yang lebih baik untuk kalian. Sekarang, aku ingin kamu jadi istriku." Jantungku berhenti. Aku mematung di balik pintu. Ibuku akhirnya bicara. "Tapi, Pak Arman, itu tidak bisa." Dan suara Arman berubah. "Kalau kamu menolak, kamu tahu kan, semua yang Raina punya sekarang bisa hilang." Sejak malam itu, aku tidak pernah melihat Arman dengan cara yang sama lagi. Saham itu bukan hadiah, tapi alat. Aku mulai melihat ibuku berubah. Dia lebih sering diam, lebih sering menangis diam-diam. Dan suatu hari, dia berkata padaku sesuatu yang menghancurkan hatiku. "Raina, kalau suatu saat ibu harus menikah lagi, kamu marah nggak?" Aku langsung memeluknya, karena aku tahu ibuku tidak benar-benar punya pilihan. Hari itu datang. Arman datang membawa cincin. Ibuku hampir tidak berani menatapku. Dan saat dia hendak menjawab, aku berdiri. "Tidak." Semua orang terdiam. Aku menatap Arman. "Saya kembalikan semuanya. Saham, uang, semuanya. Asal tinggalkan ibu saya." Setelah kejadian hari itu, aku benar-benar ingin mengakhiri semuanya. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Kenapa Arman begitu terobsesi pada ibuku? Itu bukan sekedar suka, itu seperti penantian lama. Suatu sore, saat ibu pergi ke pasar, aku membuka lemari tua di kamar dan aku menemukan satu laci kecil yang terkunci. Entah kenapa, jantungku berdegup sangat kencang. Aku membukanya
dengan kunci kecil yang tergantung di belakang cermin, dan di dalamnya ada sebuah foto lama. Foto hitam putih, seorang gadis muda tersenyum, dan di sampingnya seorang pria muda. Wajahnya sangat familiar. Aku gemetar. Itu Arman. Di balik foto itu tertulis satu kalimat. Untuk Lestari dari Arman. Aku akan kembali. Tanganku langsung dingin. Ibuku sudah mengenal Arman sejak dulu. Kenapa dia tidak pernah cerita? Kenapa dia pura-pura seperti orang asing? Saat ibu pulang, aku langsung menunjukkan foto itu. Wajahnya langsung pucat. Tangannya bergetar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang sangat dalam di mata ibuku. Ibu, siapa dia sebenarnya? Ibuku duduk pelan, lalu menangis. Dia masa lalu ibu. Dan perlahan, cerita itu terbuka. Dulu, saat ibu masih muda, Arman bukan pria kaya seperti sekarang. Dia hanya pemuda biasa yang jatuh cinta mati pada ibuku. Tapi, cintanya bukan cinta yang sehat. Dia posesif, mengontrol, bahkan mulai menunjukkan sisi gelapnya. Sampai suatu malam, Arman melamar ibuku. Dan saat ibuku menolak, dia berubah. Ibu menolak dia dengan baik, tapi dia tidak terima. Malam itu, Arman datang dalam keadaan mabuk, memaksa masuk rumah, memaksa ibuku untuk menerima cintanya. Dan saat ibuku mencoba kabur, dia menarik tangan ibuku dengan kasar. Hampir saja terjadi sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Ibuku berhasil melarikan diri dengan luka dan trauma. Dan sejak malam itu, ibuku menghilang dari hidupnya, mengganti kota, mengganti hidup, dan mengubur semua kenangan itu. Tapi, ibu tidak tahu. Dia ternyata mencari ibu selama bertahun-tahun. Arman tidak pernah benar-benar melepaskan ibuku. Dia hanya menunggu. Dan saat dia akhirnya menemukan kami, dia tidak datang sebagai pria miskin lagi. Dia datang sebagai pria yang punya segalanya. Kecuali cinta ibuku. Aku mulai mengerti sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Aku bukan anak yang beruntung. Aku hanyalah jalan masuk. Arman tahu, satu-satunya cara mendekati ibuku adalah melalui aku. Saham itu, pendidikan itu, semua kebaikan itu bukan untukku. Itu adalah investasi untuk mendapatkan ibuku kembali dengan cara apapun. Setelah ibuku menolak lamaran itu, Arman berubah. Tapi bukan dengan kemarahan terbuka, melainkan dengan cara yang jauh lebih dingin. Pesanan jahitan ibu tiba-tiba sepi. Pelanggan tetap satu persatu menghilang. Tagihan listrik tiba-tiba membengkak. Dan suatu hari, kami menerima surat. Kontrak saham dibatalkan. Aku langsung tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah peringatan. Arman datang lagi, kali ini tanpa senyum. Aku sudah bilang, aku tidak suka ditolak. Ibuku menggenggam tanganku erat. Aku tidak akan pernah menikah denganmu. Arman tersenyum tipis. Kalau begitu, lihat saja berapa lama kalian bisa bertahan. Pada akhirnya, aku sadar, ini bukan sekedar kisah cinta yang ditolak. Ini adalah obsesi yang berubah jadi teror. Dan kami bukan sedang melawan seorang pria, tapi seseorang yang sudah kehilangan batas antara cinta dan kepemilikan.